untuk tetap melayani Tuhan. Tantangan ada, pasti ada. Kesulitan ada. Tapi kita lihat bahwa Injil Tuhan harus terus diberitakan. Dan itulah yang menjadikan ada sukacita. Kalau kita menaruh sukacita pada orang, pada uang, pada hal-hal yang dari luar, itu akan bisa tersingkir ketika itu tidak ada. Tetapi kalau kita menaruh sukacita pada pekerjaan Roh Kudus, bahkan kepada kehidupan yang bersandar pada Tuhan, maka kita akan selalu rindu untuk bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik, memberitakan Injil Tuhan pada orang-orang yang perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita terbebas dari perasaan-perasaan yang negatif-negatif yang tidak perlu. Apalagi iri, dengki, ya kan, cemburu dan sebagainya, atau tabiat-tabiat yang tidak perlu. Kalaupun kita melakukannya, maka kita berusaha untuk sadar dan ingin segera meninggalkannya, karena kita tahu itu pasti mendugakan Roh Kudus. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus berarti kita berani menolak godaan dari si jahat. Godaan pasti ada, ya. Tidak kita undang, dia pasti akan datang. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan ditolong untuk menghadapinya. Maka cara kita dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus berarti waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menyerahkan diri sepenuhnya di bawah pengaruhnya. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus menyerahkan kehendak kita, pikiran kita, tubuh kita, termasuk waktu, talenta, dan setiap bidang kehidupan, ya harus dikendalikan oleh Dia. Ya, pertanyaannya, berani nggak kita menyerahkan ini semua dalam kendali Dia? Jadi apakah kita akan split? Oh, ini kehendak saya kendalikan. Oh, ini kehendak Roh Kudus, biar Roh Kudus yang kendalikan. Atau sepenuhnya kita menyerahkan semua kepada Dia. Maka kalau sepenuhnya berarti kita menyerahkan semua dalam kehendaknya, baik itu pikiran, tubuh, waktu, termasuk pekerjaan, talenta, semua bidang yang kita kerjakan. Dan menarik, dikatakan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti dia dalam hari-hari hidupnya seolah-olah dia sedang berjalan dalam suatu momen yang luar biasa, ya. Seakan-akan dia sedang berdiri di hadirat Allah atau di hadirat Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya dia akan takut dan gentar. Dia sadar bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Dia harus betul-betul mengikuti pimpinan Tuhan, karena dia tahu dia sedang berada dalam hadirat Tuhan. Dan kita juga harus sadar ketika kita melayani Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan. Ketika kita di keluarga, kita juga sedang ada di hadirat Tuhan. Ketika kita ada dalam pekerjaan, ada di hadirat Tuhan. Pertanyaan saya, kalau kita ada di hadirat Tuhan, berani nggak kita melakukan hal yang salah atau yang melawan kehendak Tuhan? Seringkali kita berani karena kita lupa, ya, kalau kita sedang berada di hadirat Tuhan. Dan seringkali kita merasa bahwa oh, itu kedagingan saya yang membuat saya seperti itu. Padahal kita lupa ada Roh Tuhan yang juga memimpin kita. Maka sebagai aplikasi, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menyanyikan puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan itu nggak harus suara bagus, kecuali di depan sini, ya. Nggak mungkin orang-orang yang sumbang suaranya, ya, kita tampilkan di depan. Untuk memuji Tuhan itu sesuatu yang masuk akal bagi kita yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Orang bisa memuji Tuhan secara bersama-sama, atau ada yang solo, bukan solo Salatiga, ya. Ada yang solo, kita mendengar, atau ada yang kur, kita mendengar. Tetapi juga menarik bahwa kita bisa secara pribadi memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan sesuatu yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Tapi pujian yang kita naikkan itu pun harus benar. Ya, memang di gereja kita, meskipun kita kecil, kita selektif juga dalam puji-pujian, kita nggak sembarangan.
baik itu liriknya maupun penulis. Kalau kita tahu penulisnya reputasinya tidak baik, kita akan tidak memakai pujian itu atau lagu yang dia garap. Karena itu sangat penting bagi kita. Karena itu juga menyangkut tentang pemahaman kita, kemudian pertumbuhan rohani kita. Kemudian kita mengucap syukur pada Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Ya karena pekerjaan Tuhan itu baik, luar biasa bagi kehidupan kita. Kita nggak bisa menghitung cara Tuhan memberkati, memelihara, menjaga kita, menolong kita. Yang kita bisa adalah bersyukur pada Tuhan. Termasuk juga bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Bersyukur juga Tuhan beri kesempatan kita masih hidup. Bersyukur untuk keluarga. Begitu banyak ucapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang saya terterakan di sana. Kemudian kita rindu melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Ya kadang-kadang memang kita capek dalam melayani, apalagi mungkin dalam suatu jadwal yang cukup padat. Tapi jangan sampai kita kemudian kurang sukacita, lalu kurang tanggung jawab. Ya karena ini sesuatu yang sangat penting sekali ya. Kalau kita betul menghargai apa yang anugerah yang Tuhan berikan pada kita, bahkan kita tahu Roh Kudus pemimpin kita bukan seorang diri. Dia akan menolong kita, memampukan kita mengerjakan semuanya. Jadi layanilah Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu bagian yang perlu kita lakukan. Ya kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita melihat ya aspeknya adalah suami akan mengasihi istrinya. Demikian juga istri akan mengasihi, menghormati, tunduk pada suaminya. Jadi kalau orang berkata, oh saya dipenuhi oleh Roh Kudus Pak, tapi kita lihat hal yang sederhana saja, apakah dia bisa menghormati suaminya? Atau suami bisa mengasihi istrinya? Atau anak bisa tidak dia taat kepada orang tuanya? Atau orang tuanya juga apakah dia bisa dengan rendah hati dan juga mengasihi anak-anaknya dan tidak memicu kemarahan pada anak-anak mereka? Artinya kasih itu harus diwujudkan dalam suatu tindakan. Ya saya bersyukur di kelas akademi kami ada kelas pemuritan bagi pria-pria ya, sebagai seorang pemimpin di gereja, bagaimana memuridkan keluarga. Ya ini ada dosen saya Pak Simon dan Pak John. Ya memang tidak ada pria yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk menjalankan kehendak Tuhan sebagai pria yang Tuhan anugerahkan sebagai kepala dalam keluarga. Jadi bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik istri, istilah yang diberikan, bagaimana memurid anak, memurid istri di dalam Tuhan, supaya mereka bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Termasuk bagaimana mendisiplin, bagaimana mengarahkan mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat penting yang kita perhatikan. Jangan sampai kita pribadi bertumbuh, tapi keluarga kita tidak bertumbuh. Kita mengerti luar biasa kebenaran firman Tuhan, tapi keluarga kita nggak ngerti. Atau saya begitu semangat memberitakan Injil, dan begitu semangat melayani orang, tapi anak istri tidak terlibat, tidak mengerti, bahkan menjadi batu sandungan. Sehingga ya saya juga berusaha sebagai manusia yang lemah ya, berusaha untuk memuridkan istri, memuridkan anak supaya mengerti tentang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tidak mudah, tapi itu bisnis yang penuh dengan tantangan dan mendatangkan sukacita. Jadi atasan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan adil kepada setiap karyawannya. Demikian juga bawahan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan respect, menaruh hormat, bekerja dengan baik, melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Jadi dia tidak sembarangan. Ya maka
Bagi saya sederhana saja. Kalau kita mau berkata bahwa kita dikendalikan oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Dia, gampang saja menilainya. Lihat kehidupan hari lepas hari. Ya kalau cuma di gereja kita semua pasti orang baik semua ya. Datang langsung disalam shalom gitu kan. Kalau bisa kita terlihat lebih rohani daripada orang lain. Tapi kalau di luar sana, nah itu bukti nyata. Kata orang, kalimat kita waktu kita marah itu kelihatan. Itu menunjukkan kita aslinya. Maka bagaimana pribadi kita di luar sana? Saya selalu katakan kepada kita semua, itulah mimbar kita sebenarnya. Di sanalah kita memberitakan tentang kebenaran Tuhan kepada dunia. Dunia tidak membaca Alkitab, tapi dunia membaca kehidupan kita yang mengerti Alkitab. Nah, bagaimana kita yang mengerti Alkitab mengaplikasikannya dalam dunia? Yaitu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Sehingga dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang sangat penting. Dikendalikan oleh Dia menjadi sesuatu yang penting. Jadi jangan mendapat jawaban dari dunia, tapi dapatlah jawaban daripada Tuhan. Karena Tuhan telah memberi roh, dan Dia sendiri yang tinggal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur waktu yang indah. Tuhan menolong kami mengerti bahwa kami sebagai orang percaya menerima Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang selalu tinggal dalam kehidupan kami, yang menguasai kami, mengendalikan diri kami. Namun seringkali kami tanpa sadar atau dengan sadar, kami menolak kehadiran-Mu. Dengan cara kami mengundang kuasa yang lain mengendalikan kehidupan kami. Dan kami lebih senang dengan hal-hal yang duniawi ketimbang daripada kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sadar, kami boleh bertobat, kami boleh mensyukuri kehadiran Roh Kudus yang begitu penting, yang membangkitkan semangat kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, yang membangkitkan semangat kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Dan bersyukur untuk pernikahan Satria dan Ira sudah berjalan dengan baik. Dan bersyukur juga untuk setiap kami yang Tuhan pimpin pelihara sepanjang pekan ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang bergumul dalam pekerjaan, bergumul kekuatan kesehatan, bergumul juga untuk keluarga, anak studi, dan juga kami menyerahkan gereja ini dalam tangan-Mu supaya Tuhan terus pimpin, supaya kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia yang menggoda kami untuk tidak lagi menghormati kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Akademi Eksposisi yang dipimpin oleh Pak John dan Pak Simon. Tuhan pimpin hamba-Mu ini dalam bijaksana, hikmat, bahkan kuasa daripada Tuhan. Sehingga melalui Akademi Eksposisi ini, kebenaran Tuhan semakin jelas dimengerti, bahkan diwartakan kepada banyak orang. Kami rindu kehadiran Eksposisi Akademi ini menjadi berkat bagi hamba Tuhan dan juga bagi jemaat Tuhan di Indonesia. Tuhan tolong Pak John dan Pak Simon, keluarga, kekuatan kesehatan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Ani yang di Australia bersama dengan Rahel. Tuhan juga tolong dekati dalam semua yang diperlukan. Kami menyerahkan juga kembalinya Bu Ani ke Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kesempatan kali ini, di hari Minggu ini, kami diingatkan lagi tentang kebaikan, cinta kasih Tuhan yang tidak mungkin kami balas. Karena Engkau telah rela datang ke dalam dunia ini. Engkau mati bagi kami. Bahkan Engkau bangkit, memberi pengharapan kepada kami sebagai orang percaya, bahwa di dalam Tuhanlah kami menemukan jawaban yang paling sempurna, yang tidak mungkin kami temukan dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan mengundang kita semua berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita.
persatuan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Rabb langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Nun di Bukit yang Jauh. Mengundang BL Singer maju ke depan. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Tubuh dan darahnya Dia anugerahkan bagi kita. Tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa kita di Kalvari, agar kita semua disucikan dan diselamatkan. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptisan secara dewasa, atau bagi mereka yang sudah menerima siji. Bagi yang belum harus tidak mengambilnya. Perjamuan kudus Tuhan ini telah Ia sediakan bagi kita sebagai orang percaya yang sudah percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Dia telah sungguh-sungguh melayani kita dengan tubuh dan darahnya yang dilambangkan dengan roti dan anggur.
kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Sebab ketika waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Marilah kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Air anggur ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengucurkan darahnya untuk keselamatan kita. Sebab ketika pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya cawan minuman dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari kita menaikkan doa ucapan syukur secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. John Newton berkata bahwa kalau kita boleh ingat, kita akan ingat dua hal. Kita ingat kita orang berdosa, pendosa besar di hadapan Tuhan. Tapi juga kita ingat Allah memberikan kasih yang besar bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tidak mungkin kita balas. Kita hanya bisa bersyukur karena kebaikannya, dengan melayani Dia, dengan menghidupi kebenarannya, dengan menghormati Dia, dengan menikmati pimpinan daripada Roh Kudus yang Ia berikan kepada kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu bagi kami semua. Seumur hidup kami akan selalu ingat pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami, sehingga kami disucikan dan diselamatkan, bahkan mempunyai pengharapan, mempunyai keistimewaan sebagai anak Tuhan, bahwa kami memiliki persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Yang bersyukur untuk darah Kristus, untuk tubuh Kristus yang telah terpecah dan telah dicurahkan bagi kami. Tolong kami untuk hidup benar, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan selalu hidup takut akan Tuhan. Dan bersyukur kesempatan yang ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengingat pekerjaan Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, silakan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
dan juga kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Ayat pengantar persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Akan dijalankan 2 kantong persembahan, kantong hitam untuk operasional gereja, kantong merah untuk perayaan Natal, dan kotak di depan adalah persembahan perjamuan kudus. Kita bersama-sama akan naikkan pujian Bapa Kau Setia.
syukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah boleh beribadah ya Bapak pada hari ini ya Tuhan, di minggu pertama di bulan November ini ya Tuhan. Kami ucap syukur ke Bapak untuk kebersamaan kami ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu kepada kami ya Bapak. Kau menyediakan kami segala sesuatunya Tuhan. Kami tinggal menggunakannya dan kami tinggal menjaganya ya Bapak. Pada hari ini juga kami juga sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh kepada kami Bapak Nikodemus. Berkati melalui Bapak dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Juga kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini ya Bapak, kiranya persembahan ini boleh memperluas kerjaan-Mu saja. Dan juga kami berdoa ya Bapak untuk setiap tangan-tangan telah memberi. Tuhan berkati juga dalam setiap pekerjaannya. Juga pada tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan memberkati. Inilah doa kami ya Bapak, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan